Halo Sagittarius, apa kabar? Semoga baik-baik selalu ya. Selamat datang di video dan channel aku. Perkenalkan, aku Andre. Ini adalah general reading di mana aku akan membacakan terkait gimana sih perasaan si dia terhadap kamu sejauh ini. Gitu ya. Perasaan si dia, orang yang kamu fokuskan terhadap kamu sejauh ini. Gitu ya. So, kita mulai saja. Aku akan mulai dulu dengan membacakan perasaan kamu sendiri terhadap si dia sejauh ini bagaimana. Kita mulai dari sana dulu, Sagittarius. Sekaligus untuk bagian pertama ini akan membantu kamu untuk mengetahui apakah readingan ini adalah readingan kamu, apakah energi yang tertarik adalah energi kamu atau bukan. Gitu ya. So, we'll see. Kita lihat Six of Wands. Kita ada Nine of Swords. Kita ada The Hermit. Kita ada Four of Swords. Dan kita ada Queen of Swords. Gitu ya. Oke. So, Sagittarius, gimana sih perasaan kamu sendiri terhadap si dia sejauh ini? Gitu ya. Aku melihat sejauh ini kamu sebenarnya masih mempunyai perasaan sayang, perasaan cinta terhadap si dia, di mana kamu masih menginginkan perkembangan untuk hubungan kalian, keberhasilan untuk hubungan kalian. Perkembangan dalam artian bisa perkembangan status, pergantian status gitu ya, atau perkembangan pola komunikasi, pola hubungan, kondisi hubungan. Kalau ada masalah, kamu maunya secepat yang memungkinkan permasalahannya bisa diselesaikan, atau kalau tidak ada masalah, kamu ingin hubungan tetap baik-baik saja dan akan selalu baik-baik saja, mau agar hubungan termaintain positivity-nya, kalau bisa lebih baik lagi, jangan sampai bermasalah, jangan sampai mengalami kemunduran, jangan sampai stagnan, terasa stagnan, jenuh, dan membosankan. Intinya kamu menginginkan perkembangan untuk hubungan kamu dengan si dia. Hubungan percintaan di antara kamu dengan si dia. Gitu ya. Kamu masih mempunyai excitement untuk menjalankan dan mempertahankan, menciptakan perkembangan untuk hubungan kamu dengan si dia. Cuman, sejauh ini aku melihat kamu sedang berada di fase yang agak down, bahkan terbilang sangat down, di mana kamu overthink, insecure, bingung, ada yang sampai sulit tidur gitu ya, terkait bagaimana menanggapi perasaan kamu terhadap dia, bagaimana menanggapi hubungan gitu. Kenapa kamu sedang berada di fase seperti ini? Aku melihat untuk beberapa dari kamu sekarang ini sedang minim komunikasi atau bahkan tidak berkomunikasi lagi dengan si dia, dan untuk beberapa lainnya ada yang sudah sempat pacaran tapi sekarang sedang putus atau break gitu. Intinya aku bisa melihat bahwa dari sisi kamu merasanya hubungan sedang tidak baik-baik saja. Nah, um, sebelum kondisi hubungan seperti sekarang ini, sebelum berada di fase yang sedown ini gitu ya, serumit ini, sebelumnya kamu pernah mencoba untuk reach out. Kamu pernah mencoba untuk berkomunikasi, untuk membicarakan terkait permasalahan yang ada dalam hubungan. Tapi yang aku lihat respon dia sepertinya kurang baik, terbilang negatif atau tidak merespon sama sekali. Jadi sekarang kamu mau maju, mau reach out lagi, kamu juga jadi mikir-mikir, takut akan penolakan gitu. Jadi sekarang ini kamu tuh bener-bener dilema. Sorry, kesedak. Kamu mau maju lagi, takut salah.
Tapi dengan diam seperti ini, dengan minim atau tidak ada komunikasi seperti ini, kamu juga tidak nyaman. Jadi kamu sekarang sedang berada di posisi yang serba salah, gitu. Tapi kamu sejauh ini, walaupun dua-duanya terkesan sama-sama salah, sama-sama membingungkan, tapi kamu masih memilih untuk diam dulu deh, batasin dulu deh. Sambilan kamu tenangin diri, sambilan kamu mengumpulkan informasi, mengobservasi. Next step-nya apa? Harus gimana? Bahkan kamu juga bertanya kepada diri kamu sendiri untuk beberapa dari kamu. Aku nih masih sayang gak sih sama dia? Aku masih mau bertahan atau enggak sih sebenarnya? Nah, aku merasakan energi seperti itu. Gitu ya. Aku juga mendapatkan energi di mana untuk beberapa dari kamu, Sagittarius, kamu sangat terpikat, kamu sangat tertarik sama tampangnya dia. Contoh, kalau dia laki-laki, menurut kamu dia tampan, atau bahkan dia adalah kriteria kamu, atau yang awalnya bukan kriteria, tapi makin ke belakang kamu ngerasanya, kok makin lama aku ngerasa dia semakin tampan ya, kalau dia laki-laki seperti itu. Atau kalau dia laki-laki misalnya, badannya itu atletis, contohnya seperti itu. Atau, kalau dia adalah seorang perempuan, kamu ngerasa dia cantik. Um, Sesuai kriteria kamu, atau tadi, kalaupun awalnya bukan kriteria kamu, tapi semakin kamu jalani hubungan dengan si dia, kamu merasanya dia semakin atraktif gitu. Terlepas dari gendernya apa, laki-laki ataupun perempuan, tapi kamu terpikat, tertarik dengan fisiknya gitu. Dan karena kamu ngerasa dia tuh kece banget, kamu ngerasa dia tampan atau cantik, jadi somehow itu juga jadi stressor kamu. Kapan lagi gue dapet pasangan setampan ini, secantik ini? That's why ada Nine of Swords ini gitu. Dan juga untuk beberapa lainnya, Sagittarius, aku merasakan energi di mana kamu sudah pernah maaf berhubungan selayaknya suami istri dengan si dia. Dan karena sudah pernah melakukan hubungan tersebut, kamu tuh jadi merasa karena kita udah sedalam itu, seintim itu ya, gue punya lu punya gue, dan sekarang karena kondisi hubungan sedang tidak baik-baik saja, kamu benar-benar kepikiran, kamu benar-benar down seperti itu. Aku merasakan energi seperti itu, gitu ya. Untuk zodiaknya sendiri, di sini ada Virgo dengan The Hermit ini, jadi possible beberapa dari kamu ada yang dealing dengan Virgo, dan juga dengan Queen of Swords di sini ada ini air sign, jadi ada Gemini, Libra, atau Aquarius, gitu ya. Tidak mesti, cuman itu energi yang tertarik di sini, gitu ya. So, untuk poin selanjutnya, kita akan lihat ke perasaan si dia terhadap kamu sejauh ini seperti apa, gitu ya. We'll see. Kita ada Page of Swords, kita ada Ace of Cups, kita ada Nine of Swords, kemudian kita ada Queen of Swords lagi, ada Nine of Swords 2 kali, dan ada Queen of Swords 2 kali, dan kita ada Ace of Swords, gitu ya. Oke. So, Sagittarius, sejauh ini gimana sih perasaan si dia terhadap kamu, gitu ya. Ace of Cups, sangat amat jelas bahwa dia masih mempunyai perasaan sayang, perasaan cinta terhadap kamu, dimana sama dengan kamu, dia juga lagi kepikiran banget sama kamu, lagi kepikiran banget sama kondisi hubungan kalian, gitu. Kamu dan hubungan kalian merupakan nomor satu yang dia pikirin banget, gitu. Ibarat list belanjaan, kamu tuh nomor satu. Aku bukan mau menyamakan kamu dengan list belanjaan ya, bukan. Tapi perumpamaan saja, supaya kamu lebih paham, supaya lebih mudah dimengerti gitu. Tapi ya, kamu dan hubungan percintaan di antara kalian berdua merupakan yang dia pikirin banget,
sejauh ini. Nah, apa sih yang dia pikirin gitu ya? Dia mau agar hubungan kalian ada keberlanjutan, bisa diperbaiki, bisa dimaksimalkan. Tapi dia masih bingung, sikonnya kapan tepatnya? Lalu, cara ngomongnya bagaimana? Kalau nanti dia marah gimana? Dia itu kamu. Kalau Sagittarius marah gimana? Kalau responnya kurang baik gimana? Apalagi, ada beberapa dari kamu Sagittarius yang sebelumnya pernah reach out ke dia, berusaha ke dia, tapi dianya menolak atau memberi respon negatif. Sekarang dia mau maju, dia takut ditolak lagi, takut dibalas sama kamu. Ada energi seperti itu. Lalu aku juga merasakan energi di mana hati dan pikiran dia, hati dan logikanya agak bentrok. Hatinya mau maju kepada kamu, mau memperjuangkan dan memperbaiki, tapi logikanya menyuruh move on atau mundur atas apapun kendalanya, atas apapun permasalahannya. Gitu ya, barusan aku mendengar perbedaan agama. Jadi possible untuk beberapa dari kamu ada yang berbeda secara agama atau kepercayaan dan itu menjadi penghambat untuk hubungan kamu dengan si dia. Gitu ya. Nah, dia mau komunikasi sama kamu sebenarnya, tapi sekarang ini dia juga lagi mengumpulkan informasi, mengumpulkan keberanian, meyakinkan diri sendiri. Kalau mau maju, kapan dan bagaimana? Kalau responnya begini, antisipasinya bagaimana? Kalau responnya begitu, antisipasinya bagaimana? Gitu. Nah, aku melihat dia lagi banyak stalking kamu gitu ya. Bisa dia stalking secara langsung di sosial media kamu menggunakan akun aslinya atau pakai fake account, new account, atau stalking diam-diam menggunakan aplikasi pihak ketiga atau website yang bisa membantu stalking tanpa ketahuan gitu ya. Atau lebih ke arah dia banyak melihat foto kamu atau video kamu, video kalian, video kebersamaan, foto berdua gitu yang dia punya, yang tidak diupload di sosial media. Aku mendapatkan energi seperti itu, gitu ya. Jadi sebenarnya kalian sama-sama masih mempunyai perasaan dan harapan yang positif terhadap hubungan, terhadap satu sama lain. Tapi sekarang juga kalian berdua lagi nunggu-nungguan, lagi sama-sama mengumpulkan keberanian, mengobservasi situasi kondisi, gitu. Nah, untuk zodiaknya sendiri ada Page of Swords, ada Air sign lagi, Gemini, Libra, Aquarius, dan juga Queen of Swords lagi, Gemini, Libra, Aquarius. Jadi memang air sign itu kuat di sini, gitu ya. Oke, so kita bakal lihat sarannya Sagittarius kepada kamu, saran untuk kamu dalam menjalani dan menanggapi hubungan percintaan dengan si dia, gitu ya. So we'll see. Kita ada adjustments are required. Kita juga ada you are good enough. Kita juga punya it's time to take action. Dan kita punya it's time to release negativity. Oke. Saran untuk kamu Sagittarius, arahnya lebih ke seperti ini. Aku melihat kamu ada tendensi atau kecenderungan di mana kamu sering sekali menyalahkan diri kamu sendiri untuk semua permasalahan yang ada dalam hubungan kamu dengan si dia. Contoh, kemarin kamu dan dia jalan berdua dan dia treat kamu dengan sangat amat baik. Dia romantis, dia treat kamu benar-benar seperti raja atau ratu gitu ya. Tiba-tiba hari ini dia agak berubah. Misal, ketika chatting, ketika texting atau video call atau voice call, dia agak cuek, agak dingin. Lalu kamu langsung overthinking. Kamu tanya ke dia, kamu kenapa? Oh, nggak kenapa-napa, aku lagi capek aja. Langsung kamu reaktif. Enggak,
Apa gara-gara aku ya? Aku udah salah ya? Aku minta maaf ya. Nah, ada tendensi seperti itu. Atau, enggak mau. Aku nggak mau kamu seperti ini. Kalau kamu gini, kalau kamu cuek, aku ngambek ya. Nah, kamu ada tendensi seperti itu. Antara antara salah satu atau dua-duanya kamu mengalami hal tersebut. Nah, kalau kamu mengalami yang konteksnya adalah pertama, di mana kamu ngerasa bahwa gara-gara aku ya, kamu harus tahu juga bahwa dia juga manusia loh, dia punya keseharian, dia punya bad mood, dia punya mood yang bisa jadi kurang baik. Dia punya masalah dan bisa punya masalah. Jadi bukan karena dia cuek atau dia agak berubah, lalu kamu ada salah, enggak juga gitu. Balik lagi, kamu juga bisa seperti itu. Kamu bisa punya masalah pribadi yang enggak ada kaitannya sama dia, tapi berdampak ke kamu juga jadi agak diem atau cuek ke dia. Kamu bisa aja seperti itu. Jadi sebenarnya kamu harus mulai mengontrol diri kamu. You are good enough gitu. Adjustments are required. Perubahan diperlukan. Perubahan dari yang awal yang kamu penuh ketakutan, kamu penuh self-blaming. It's time to take action. It's time to release negativity. Karena kalau kamu terus-terusan self-blaming, ujung-ujungnya berdampak ke komunikasi kamu ke dia kurang tepat. Cara kamu menanggapi hubungan juga kurang tepat. Cara kamu berperilaku nanti juga kurang tepat. Aku yang salah ya, aku minta maaf ya. Lama-lama dia bisa melihat itu sebagai annoying atau menyebalkan gitu. Itu konteks pertama. Konteks kedua, enggak, aku nggak mau tahu. Kemarin kamu treat aku baik banget, jadi kamu sekarang dan selamanya harus bisa treat aku dengan baik juga. Jangan lupa, dia juga punya mood, dia juga punya masalah, dia juga punya keseharian, aktivitas pribadi. Kamu juga sama, kamu juga bisa bad mood. Yang kalaupun bad mood kamu nggak ada kaitannya sama dia, tapi sometimes bisa berdampak ke dia. Hargai itu. Kalau dia perlu waktu sendiri, beri dia waktu. Hubungan percintaan bukan berarti 24/7. Bukan berarti setiap hari, setiap saat bersama. Tetap butuh personal space. Hargai personal space ini. Hargai dia juga yang kadang moodnya kurang baik. Kadang dia punya masalah. Dia manusia loh. Bisa merasa kadang happy, kadang down. Kadang punya masalah yang tidak bisa atau belum mampu dia handle. Kadang ada situasi yang mampu dia handle. Gitu. Consider di sana, pertimbangkan di sana. Gitu ya. Adjustments are required. It's time to take action. It's time to release negativity. Gitu ya. And you are good enough. Gitu ya, Sagittarius ya. So, Sagittarius, terima kasih banyak. Semoga hasil reading ini. Oh, oke. Aku juga mendapat channel message di sini. Di mana ada beberapa dari kamu yang menjalankan hubungan sesama jenis. Gitu ya. Jadi antara perempuan dengan perempuan atau laki-laki dengan laki-laki. Aku hanya menyampaikan informasi yang aku dapatkan di sini, tidak ada maksud untuk menyudutkan atau menyinggung atau menjatuhkan. Tidak ya. Tuhan saja tidak pernah menghakimi aku juga berusaha jangan sampai aku menghakimi, menyudutkan atau menjatuhkan. Aku hanya menyampaikan informasi yang aku dapatkan di sini, gitu ya. Jadi jangan disalahpahami. Aku juga mendapat energi di mana kamu dan dia itu secara sifat karakter dua-duanya sama-sama agak pasif. Sama-sama agak kurang inisiatif. Jadi kalau satu nggak gerak, yang satu juga nggak gerak gitu. Dan somehow itu juga jadi penghambat gitu ya dalam hubungan kamu dengan si dia untuk berkembang.
Oke? So, Sagittarius, terima kasih banyak. Semoga hasil reading ini bisa bermanfaat dan membantu. Aku minta maaf apabila aku ada salah-salah kata atau kata-kata yang menyinggung. Aku minta maaf. Apabila dari hasil reading ini kamu merasa resonate, kamu merasa terbantu, dan kamu merasa terpanggil untuk komen, like, atau share, atau subscribe, silahkan. Tapi tidak ada paksaan sama sekali. Untuk kamu yang mau personal reading, kamu bisa kontak ke akun Instagram aku yang akan aku lampirkan di comment section dan juga description box. Kamu bisa DM, nanti kamu akan dilayani oleh admin aku dan kamu bisa tanya terkait secara booking slot, terkait price list, dan lain-lain gitu ya. Untuk price list sendiri sebenarnya sudah terlampir di description box beserta pendetailan dari masing-masing paket maupun sesi gitu ya. So, Sagittarius, sekali lagi terima kasih banyak. Kita berjumpa lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye.